Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Serkarim dengan NPM 0735201104 dari kelas Sistem Terdistribusi 6F5. Baik, langsung saja ke tugas saya, di mana disuruh untuk menerangkan materi yang sudah Bapak kasih ajarkan kemarin. Di pertemuan kemarin. Masuk di pendahuluan. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam sistem ini, setiap komputer memiliki tugas yang spesifik dan saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Jaringan di dalam sistem terdistribusi adalah kunci utama dalam memastikan semua komputer dapat berkomunikasi dengan baik. Jaringan ini memungkinkan pengiriman data dan informasi antar komputer secara efisien dan aman. Arsitektur sistem terdistribusi adalah sebuah konsep dalam teknologi informasi yang memungkinkan beberapa komputer untuk bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan sistem. Dalam arsitektur ini, setiap komputer memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu yang saling terkait. Jaringan di dalam sistem terdistribusi terletak di lapisan transportasi. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data antar komputer melalui jaringan yang ada. Jaringan ini harus dirancang dengan baik agar dapat mengatasi masalah seperti keamanan, latensi, dan throughput. Setelah itu masuk di keamanan jaringan. Keamanan jaringan sangat penting dalam sistem terdistribusi karena jaringan ini berhubungan dengan banyak komputer, maka risiko keamanan menjadi lebih tinggi. Untuk itu diperlukan sistem keamanan yang kuat. Jaringan di dalam sistem terdistribusi dapat dilindungi dengan menggunakan teknologi firewall, VPN, dan enkripsi. Firewall akan mengatasi akses ke jaringan, VPN akan membuat koneksi yang aman antar komputer, dan enkripsi akan membuat data tetap rahasia meskipun terjadi intersepsi. Jaringan dalam sistem terdistribusi. Ada isu networking dan ulasan terhadap rancangan sistem terdistribusi. Isu networkingnya itu adalah performance untuk mempengaruhi latensi dan data transfer rate dari message. Scalability. Ukuran internet meningkat, perlu manajemen lalu lintas yang lebih baik di masa depan. Reliability untuk mendeteksi error komunikasi dan melaksanakan error check pada lapisan aplikasi. Security untuk install firewall, memasang modul autentikasi berbasis dan keamanan end-to-end seperti di WhatsApp. Mobility untuk mengharapkan koneksi intermittent untuk perangkat bergerak. Dan yang terakhir adalah quality of service. Internet adalah karya terbaik, sulit untuk memastikan jaminan QoS sempurna. Misalnya untuk pesan multimedia. Jenis jaringan berdasarkan topologi. Ada 3, yaitu 1. Jaringan internet, sebagian besar digunakan dalam internet berkabel. 2. LAN nirkabel atau wireless dirancang untuk menyediakan akses internet nirkabel ke internet. Rentang rendah 1100 meter dan bandwidth tinggi. 3. Jaringan seluler, ada 2 GB, 3 GB, dan 4 GB. Awalnya dirancang untuk membuat suara. Rentang cakupan besar beberapa kilometer dan bandwidth-nya itu rendah. Masuk di software, jaringan disusun ke dalam suatu hierarki lapisan yang ada 1.
protokol dalam satu layer menghasilkan satu fungsi tertentu. 2. Layering merupakan rancangan scalable dan modular untuk software kompleks. Fungsi khusus dalam software jaringan adalah fisikal, mengirim bit to bit pada media transmisi. Data link untuk mengkoordinasikan transmisi dari banyak host yang secara langsung terkoneksi pada media umum. Network untuk merutekan paket-paket melalui jaringan terlanjutan. Transport untuk menangani pesan bukan paket to antar proses pengiriman dan penerima atau sender to dan receiver. Dan yang terakhir adalah application untuk memenuhi requirement komunikasi bagi aplikasi tertentu. Kesimpulan dari PPT ini adalah jaringan di dalam sistem terdistribusi merupakan kunci utama dalam memastikan semua komputer dapat berkomunikasi dengan baik. Jaringan ini harus dirancang dengan baik agar dapat mengatasi masalah seperti keamanan, latensi, dan throughput. Dalam sistem terdistribusi, jaringan harus dilengkapi dengan protokol komunikasi yang handal dan sistem keamanan yang kuat. Selain itu, skalabilitas sistem juga harus diperhatikan agar sistem dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kapasitasnya yang dibutuhkan. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya rangkum dari materi dari pertemuan 4. Maaf jika saya salah kata atau ada tekan kadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.